Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan paralegal di Sekolah Paralegal Subni Tumi yang kami hormati dan kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi terkait upaya hukum, yakni pemeriksaan banding di pengadilan tinggi. Lalu kita tentunya harus mengetahui apa saja peran paralegal dalam kegiatan pemeriksaan banding di pengadilan tinggi ini. Namun sebelumnya kita tentunya harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan banding. Menurut Yaya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, beliau menyebutkan bahwa banding merupakan satu upaya yang dapat diminta oleh pihak yang berkepentingan agar putusan peradilan tingkat pertama dapat diperiksa lagi di pengadilan tinggi. Lalu tentunya kita juga bertanya, siapa saja yang berhak mengajukan banding? Dalam pasal 67 KUHAP disebutkan dan diatur bahwa pihak yang dapat mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum. Nah, jadi sudah dijelaskan di pasal 67 KUHAP siapa yang dapat melakukan upaya banding. Namun sebelum upaya banding kita lakukan, tentunya kita sebagai paralegal mesti juga memberikan edukasi kepada klien kita jika klien kita memutuskan untuk meminta banding seperti itu ya. Jadi yang pertama harus diketahui bahwa pada saat banding ini dilakukan, maka hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara banding ini berhak ya mengeluarkan surat perintah penahanan ya kepada terdakwa untuk paling lama 30 hari. Dan jika waktu 30 hari dirasa tidak mencukupi dalam kegiatan pemeriksaan, maka penahanan itu dapat diperpanjang lagi oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan untuk paling lama masa waktunya adalah 60 hari ke depan. Dan setelah waktu 90 hari, walaupun perkara tersebut belum diputus, maka terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan. Nah, selanjutnya kita juga mesti mengetahui kapan jangka waktu banding bisa kita lakukan. Teman-teman paralegal, permintaan banding dapat diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari ya setelah putusan dijatuhkan, atau jika terdakwa tidak hadir dalam pengucapan putusan, maka diberikan waktu yang sama 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Nah, permintaan banding ini tentunya harus diajukan ke pengadilan negeri melalui panitra dan perlu juga dilengkapi dengan beberapa persyaratan ya administratif yang dikenal dengan memori banding ya. Namun perlu juga teman-teman paralegal ketahui bahwa memori banding ini tidaklah wajib ya. Jadi memori banding ini merupakan hak dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang melakukan permintaan banding. Jadi memori banding ini pada dasarnya jika dibuat itu harus sudah diterima selambat-lambatnya 14 hari di pengadilan tinggi setelah permintaan banding diajukan oleh pemohon banding. Dan di pengadilan negeri maka pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan pada tingkat untuk mengadili pemeriksaan tingkat pertama, apakah ada kelalaian dalam penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam pemeriksaan, atau apakah ada bukti-bukti yang kurang lengkap. Dan bagi pemohon banding sendiri,
upaya banding ini tentunya biasanya juga dilengkapi ya dengan pastinya memori banding yang berisi tentang risalah ataupun bantahan ya, jawaban atas putusan pengadilan tingkat pertama yang telah dikeluarkan, dengan biasanya juga menunjukkan ya beberapa bukti baru ataupun novum dan saksi-saksi lain yang kemungkinan bisa dihadirkan dalam pemeriksaan tingkat banding ini ya. Selanjutnya dalam putusan banding yang dilakukan oleh pengadilan tinggi ya, ini tentunya surat putusan selanjutnya itu dapat berupa pembatalan, dapat berupa juga penangguhan ataupun koreksi ya atas putusan pengadilan tingkat pertama. Nah, di sini tentunya peran paralegal cukup penting dalam pemeriksaan banding tindak pidana narkotika ini, di mana paralegal itu dapat melakukan fungsinya dalam penyiapan dokumen yang akan menjadi pendamping permintaan banding seperti memori banding ya, dan ini tentunya membutuhkan peran dari paralegal dalam membantu klien ataupun membantu pengacara dalam menyiapkan dokumen-dokumen. Paralegal juga sangat penting fungsinya untuk mengelola ya administrasi dari dokumen-dokumen agar pada saat pemeriksaan banding dokumen dapat dengan mudah diperlihatkan atau diakses ya. Dan juga tentunya paralegal juga harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang disiapkan itu harus sudah terlegalisir atau divalidasi ya oleh pejabat-pejabat yang memang berhak dan berkepentingan, dan juga tentunya harus berkoordinasi dengan para klien maupun pihak pengacara, dan tentunya yang paling penting adalah berfungsi membantu klien maupun pengacara dalam menyusun ya argumentasi hukum yang kuat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, sehingga apa yang disampaikan bisa diterima oleh pengadilan tinggi dan bisa artinya membuat klien kita itu bisa ya mendapatkan keadilan. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.